terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring cuma di sini tempatnya. Di segmen sebelumnya, kita ini sebenarnya sedang membahas tentang yuk kita peduli yuk terhadap orang dengan gangguan jiwa. Karena selama ini kalau misalnya boleh kita lihat, kita sering menemukan orang-orang gangguan jiwa di jalanan, tapi rasa peduli kita tuh sangat kurang gitu. Bahkan boleh dibilang kita justru punya rasa takut sendiri, padahal sebenarnya mereka juga butuh dirangkul. Nah, untungnya boleh saya bilang untungnya ada sang superhero di zaman sekarang, Pak Marsan Susanto. Ini adalah founder Yayasan Al-Fajar Berseri yang dengan rasa pedulinya yang tinggi, dimulai dari satu orang, ia menolong orang dengan gangguan kejiwaan gara-gara melihat makan di tempat sampah yang dengan penuh lalat. Akhirnya rasa kepedulian yang besar itu membawa Pak Marsan hingga sekarang, dan banyak sekali sekarang kalau boleh dibilang Pak Marsan sudah menolong ratusan orang dengan gangguan jiwa yang ternyata juga bisa sembuh dengan cara tanpa obat sama sekali gitu. Berarti ada terapi-terapi khusus kah? Mungkin itu yang akan saya tanya Pak Marsan. Pokoknya di segmen ini nggak boleh ada rahasia-rahasia lagi ya. Temuannya mahal, tapi tetap sebuka ya, sebuka. Iya, boleh. Nih Pak Marsan, saya sebelum kita ngobrolin tentang ada berapa banyak pasien, sebelum itu deh, saya mau ngobrol tentang Pak Marsannya sendiri nih. Pak, ini tadi kan udah ngasih tahu ke kita nih kalau tadi udah hampir berapa tahun Pak? Berarti Pak total Pak? Sampai Ya, dengan sekarang? Mbak hitung aja deh ya, saya udah kepusingan ya, dari tahun 92 ke sini tuh berapa tahun dah tuh? Oh iya, dari Berapa tahun tahun ya? 92 sampai ke sini. Nah, itu Ya oke 30 lah. tahun ya? Hampir Iya, 30, benar. 28 tahun. Betul. Nah, ini berarti total pasien dari tahun 92 sampai tahun 2020 ini ada berapa banyak, Pak? Kalau yang lalu saya udah lupa dah tuh ya. Saya kan dulu nggak ada data tuh. Begitu dia pulang salaman udah. Kalau sekarang ini ya mulai saya data tuh yang pulang yang datang. Ya yang pulang berapa, yang datang berapa gitu. Terus juga yang jompo-jompo juga berapa gitu. Nah, sekarang hampir kurang lebih saat ini sekarang nih tahun 2020 ya. Iya, 2020. Bulan ini nih itu saat ini ada 417 orang termasuk jompo itu saya kembangkan. Wah. Jompo itu ya mungkin kalau bisa lebih baik saya ngurusin jompo daripada nanti saya diurusin di jalanan gitu. Benar. Mbak kalau lihat itu tempat saya jompo-jompo itu nangis lah gitu. Waduh, ya nanti saya boleh lah Pak, kita nanti mampir, Iya. kita nanti ngobrol di sana ya biar kenalan juga ya sama baik. Nah Pak, tapi dari tahun 92 sampai tahun 2020 sampai sekarang sendiri ini yang baru terdata ya ada kurang lebih 400 sekian gitu. Belum lagi yang terdata kalau misalnya boleh di total berarti kan bisa sampai 2 kali lipatnya gitu mungkin. Nah, itu pasti kan ada suka duka, apalagi memulai dari awal dari yang benar-benar satu orang merawat satu orang sampai akhirnya tadi banyak. Betul. Permasalahan yang waktu itu dihadapi selain dari tadi pihak keluarga ya gitu ya, sempat sebenarnya agak mungkin kalau dalam hati kurang sreg tapi akhirnya bisa berlapang dada juga. Permasalahan lainnya apa Pak? Permasalahannya gini Mbak ya, kita sementara kadang-kadang kita sudah berupaya semaksimal mungkin ya, bagaimana orang ini dari jalan supaya dia ketemu dengan keluarga, gitu intinya. Kita ambil dari jalan, bagaimana kita berupaya supaya dia kembali ke keluarganya, akan tetapi keluarga kadang-kadang sebagian kecilnya memang menolak, nggak terima gitu. Nggak mau nerima kepulang keluarganya gitu. Seperti itu Mbak gitu. Itu satu. Halo? Iya Pak, iya. Itu satu. Kedua, kadang-kadang mereka ini dia sudah pulang ke keluarga, tapi lingkungan tidak menerima. Inilah menjadi stigma masyarakat, gendala-gendala kita kepada untuk orang-orang ODGJ pada khususnya yang mereka itu masih usia produktif. Jadi itu jadi PR saya juga gitu. Berarti ada nggak sih Pak yang emang pasien Bapak gitu yang sebenarnya udah sembuh nih gitu, tapi karena memang pihak keluarga atau pihak lingkungan tidak menerima gitu sampai akhirnya dia tetap tinggal di yayasan sampai dengan sekarang, ada nggak Pak? Betul Pak, ada yang kita nikahkan juga, udah berapa orang kita nikahkan di sini. Dia sehat, kemarin pulang tuh dari Jakarta Utara sama dapat perempuannya dari Jakarta juga,
dapat jodoh sini, dia binaan saya tuh akhirnya dia nikah. Sekarang dia sudah bisa mandiri lah gitu. Wah, Masya Allah. Itu bukan sesama pasien atau sesama pasien? Sesama pasien, kalau Wah, orang sehat luar sama pasien mungkin biasa. masih mikir 2 kali gitu. Dia sama-sama, tapi dalam keadaan sehat udah. Oh, udah dalam Sehat, keadaan sehat. sehat. Nah, ini dari tadi uh, saya agak sedikit amazed gitu dengan Pak Marsan yang selalu menyebutkan sebenarnya dengan tanpa obat para pasien dengan gangguan jiwa itu sebenarnya bisa sembuh gitu. Nah, ada terapi-terapi khusus nggak sih Pak sebenarnya kalau Pak Marsan itu sendiri? Ya, ada Mbak. Memang sifatnya itu tidak secara akademisi gitu ya. Gitu. Jadi apa yang saya lakukan ini, bagaimana itu ada unsur untuk pengobatan jiwanya. Jadi gini Mbak, orang sakit jiwa itu hati yang senang, yang punya harapan, kita berikan dia harapan, itu adalah obat gitu. Jadi saya nggak pakai obat penenang, nggak pakai obat tidur gitu. Saya bikin dia tenang, saya bikin dia punya harapan, saya bikin dia juga artinya merasa terangkat jiwanya, itu adalah obat gitu. Itu satu. Pertama adalah obat, tadi doa tuh ya, pertama doa gitu. Ada doa, ada ramuan, ada bimbingan mental, ada bimbingan rohani. Jadi ada beberapa poin yang sifatnya itu jadi pokok kita gitu. Oke. Tapi yang paling pokok utama, bagaimana kita rasa peduli dengan mereka. Pendekatan, memberikan penguatan jiwanya, memberikan harapan. Terus stigma-stigma yang selama ini dikucilkan oleh masyarakat, yang jadi suatu, jadi buat apa ya, membuat mereka tuh lemah jiwanya. Ini kita berikan penguatan mereka, kita buktikan, kita kasih kepercayaan, kita kasih kegiatan. Di situ mereka terangkat jiwanya, termotivasi dirinya bahwa dia berguna. Itulah jadi obat mereka gitu. Benar. Oke, jadi kalau misalnya dari diri mereka sendiri ada kepercayaan diri gitu, pasti juga semakin otaknya tuh semakin merangsang untuk ya kita sembuh jiwa kita sembuh, pasti kayak gitu kali ya Pak ya, kurang lebih. Nah, tadi Mbak benar sekali. Ya, ini tadi balik lagi deh Pak ke cerita tentang permasalahan yang PR sampai dengan sekarang gitu, kurang lebih mungkin pihak keluarga tidak menerima, pihak lingkungan tidak menerima, sampai akhirnya banyak yang masih tinggal di yayasan gitu, padahal secara fisik, secara jiwa sebenarnya sudah sembuh gitu. Nah, untuk menghadapi itu semua, untuk menyelesaikan permasalahan itu semua sampai dengan sekarang, Pak Marsan tuh melakukan apa, Pak? Ya, saya panggil keluarganya, saya berikan edukasi, saya berikan penyampaian, saya berikan mereka keyakinan bahwasanya apa yang telah saya rawat selama sekian lama, bahwasanya keluarga ini sudah siap untuk pulang. Kita buktikan, bukan cuma Bu ini, atau misalnya Pak ini, Bapak anaknya atau keluarga sehat, bukan itu. Kita buktikan dia bisa bersosialisasi dengan lingkungan, dia peduli dengan dirinya, peduli juga dengan lingkungan, dan peduli juga dengan orang lain, itu adalah sehat jiwa. Nah di situ baru percaya, oh ternyata misalkan, dia mungkin dulu pernah bisa bawa mobil. Nah di sini saya suruh belanja tuh tiap hari. Saya suruh lihat dengan keluarga, nih Pak dan Bu, ini anak Bapak dan Ibu udah sehat. Dia sudah bisa bekerja sesuai dengan kemampuan dia. Contohnya dia bisa bawa mobil belanja, dia bisa antar anak sekolah. Nah, terus kita berikan edukasi. Nah, terus si pasien sendiri pun dia diberikan artinya kepercayaan juga. Nah, itulah. Tapi kalau cuma hanya, Bu, nih anak Ibu dan Bapak ini udah sehat, silakan mau pulang. Itu memang Mbak sangat sulit sekali. Nggak percaya mereka seperti itu. Jadi kita buktikan sehat jiwa itu seperti apa sih? Nah, sehat jiwa itu satu, dia sudah menerima kelebihan dia dan kekurangan dia. Itu terutama. Dan kedua, dia bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Tampil percaya diri di masyarakat. Nah, kita buktikan. Jadi bukan cuma hanya dia bicaranya baik, ya, penampilannya, tapi bagaimana fungsi sosialnya dia itu bisa dilakukan dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Itu kita berikan edukasi seperti itu keluarganya. Barulah dia mau nerima. Itu. Jadi memang Mbak agak sulit juga sih ya memberikan edukasi pada masyarakat itu sulit ya, karena stigma masyarakat ini yang berat gitu. Kayak gitu. Betul. Dan balik lagi itu emang sebenarnya bukan cuma tugas Pak Marsan gitu ya, tapi itu emang tugas kita semua nih, kita semua yang sudah merasa peduli terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa, mereka-mereka yang sehat, please sudah gitu berhenti untuk berstigma buruk lagi terhadap mereka gitu. Mereka tuh ternyata sebenarnya bisa sembuh kok, bisa sehat, dan kita harus menganggap mereka seperti manusia normal pada umumnya gitu, biar sekali Mbak. Oke, Pak Marsan, nanti di segmen berikutnya kita bakalan ngobrolin tentang Jumat Berkah yang juga ada di Yayasan Al-Fajar Berseri. Itu salah satu yang bikin saya, aduh kok hebat banget sih ini yayasan gitu, rasanya tuh luar biasa banget gitu. Tapi nanti ya di segmen berikutnya kita bakalan ngobrol lebih panjang lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.